Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di vlog kedua sebelum pulang ke rumah ini adalah menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol. Pak Pendi, saya menggunakan NPK 138274 ini belum habis Pak Pendi. Tapi memang jadwalnya mupuk. Mohon penjelasannya. Jadi izinkan The Brondol menjelaskan berkaitan penggunaan NPK 138274, 136274, 12-12-17-2, kemudian 15-15-64, yang rata-rata adalah bahan pembawanya adalah tanah liat atau clay, Mas. Sehingga kalau kita berharap kita berharap bahwa pupuk itu cepat larut dan larut sempurna dalam waktu dekat adalah sangat tidak mungkin, Mas. Itu sehingga terkadang yang kita lihat di lapangan, pupuk yang kita berikan kok nggak habis ya, maka memang nggak habis. Namun bahwa di dalam konsep dasar clay sebagai bahan pembawanya, maka dia akan mengeluarkan sedikit demi sedikit. Maka di dalam konsep dasar penggunaan pupuk NPK berbahan pembawa liat adalah slow release, Mas. Kembali lagi slow release. Sehingga kalau misalnya memang menggunakan pupuk ini dan memang belum ada dan udah jadwalnya misalnya per 3 bulan, ya nggak apa-apa, pupuk aja nggak apa-apa, Mas. Karena yang pertama kali keluar pasti nitrogennya akan pertama kali keluar, sehingga ya nggak apa-apa. Dia walaupun dia bentuknya masih bulat atau mengecil, tapi tetap nanti akan rilis sendiri. Hal sama seperti ketika kita melakukan pemupukan 12-12-17-2 di bibitan dengan apalagi beberapa NPK berbahan pembawa liat ini dengan tingkat kekerasan granulasinya itu beda-beda, Mas. Beda-beda sekali. Misalnya mahkota Pak Tani atau misalnya ada yang lainnya itu kekerasan dari granulasinya beda-beda. Segala sesuatunya ada plus dan minusnya pastinya. Lah, kalau kita melihat ke sana, maka ketika sudah jatuh tempo mupuk dengan menggunakan NPK, ya pupuk aja nggak apa-apa. Kita nggak usah tidak usah takut bahwa NPK yang kita miliki nantinya itu apakah diserap oleh tanaman kelapa sawit, tidak. Ya jawabannya tetap diserap. Kalau pupuknya memang asli berbahan pembawa liat, kemudian sudah ditebarkan dan bereaksi dengan berseleksi dengan air, maka tetap akan rilis, Mas. Tetap akan rilis unsur haranya. Jadi nggak ada masalah. Kalau kita bisa bayangkan di bibitan. Di pembibitan itu penyiraman bibitnya sangat intensif pagi sore. NPK 12-12-17-2 kita berikan, kemudian kesiram setiap hari, misalnya di MN-nya ya, disiram setiap hari. Nah, apakah kita menunda dalam waktu 2 minggu? Ya jawabannya tidak. Pupuk yang pupuk aja nggak apa-apa. Apakah nggak overdosis? Jawabannya tidak. Karena sekali lagi bahwa pupuk NPK kita bisa ngambil segini saja. Kalau memang memang nitrogennya di atas 10%, dia mesti akan mencair, Mas. Jadi apalagi dia bertemu dengan air, mesti nitrogennya akan rilis pertama kali. Sehingga inilah yang menjadi alasan kenapa pupuk NPK walaupun dia berbahan pembawa liat, tapi di kemarau nggak boleh, Mas. Karena dia nitrogen tetap akan keluar kena panas ya mabur, terbang semua, Mas. Sehingga nggak usah pala bingung kalau misalnya pakai NPK ini nanti overdosis itu. Malah justru tidak, Mas. Justru tidak. Misalnya nih, kita menggunakan NPK biasanya misalnya 7 gram, kemudian ke pupuk 8 gram, 9 gram, nggak ada masalah, Mas. Tidak ada masalah. Kan, jadi penjelasannya adalah karena pupuk ini adalah memiliki bahan pembawa berupa liat, sehingga nggak usah takut. Kalau mau mupuk masih ada jejaknya, berarti mungkin granulasinya agak keras nih. Itu sehingga memang butuh waktu yang cukup lama untuk memecahkan granulasinya atau butiran-butiran itu untuk terpecahkan, ya agak cukup lama. Tapi tetap unsur harian tetap rilis. Rilis itu artinya bahwa keluar akan mudah diserap oleh tanaman kelapa sawit itu sendiri. Sehingga itu. Nah, kalau mengenai harga ini yang harus hati-hati. Justru kalau nggak habis, malah justru itu memang benar-benar liat. Tapi ada yang 13-8-27-4, tapi dia berbahan pembawa organik. Dia granulasi sekuat-kuat granulasi organik itu buliran segini-gini. Dipencet ya pasti akan menghitam dan ini malah justru akan hancur. Tapi dia memberikan
bahan pembawanya adalah bahan organik. Misalnya kita bahan pembawanya misalnya pakai solid yang sudah matang, kemudian nanti dipecah ya akan mudah. Tapi kalau dia keras, justru dia adalah terbuat dari tanah liat. Walaupun memang setiap merek dagang pupuk memiliki tingkat kekerasan masing-masing, sehingga tetap tebar-tebar saja. Sehingga di dalam penggunaan ini NPK ini kalau memang masih ada ya, kalau memang jadwalnya per 4 bulan misalnya ya tebar-tebar saja, karena memang tetap akan rilis. Dan satu lagi sebelum kita tutup dengan penggunaan NPK berbahan bawah liat, bahwa penggunaan NPK di tanaman belum menghasilkan ataupun tanaman yang sudah menghasilkan, misalnya di TBM kita menggunakan 12-12-17-2, tetap harus ada dolomitnya, Mas. Masih banyak yang bertanya pada The Brondel, berapa lama sih antara dolomit sama NPK? Maka jawabannya adalah sebulan adalah waktu yang paling tepat. 2 minggu nggak apa-apa ya nggak apa-apa. 2 minggu nggak apa-apa, tapi yang paling tidak beresiko adalah sebulan. Alasannya kenapa sih Pak Pendi? Kenapa harus ada jeda waktu dolomit? Kenapa nggak dicampur saja? Dicampur tetangga saya pupuknya bagus saja kok. Balik lagi bahwa di dalam konsep pemupukan adalah bagaimana mengurangi faktor kehilangan yang terlalu besar. Kita memupuk NPK 13.8-27.4 atau 13.6 dengan kadar 13% nitrogen. Kita berharap bahwa 13% dari berat pupuk yang diberikan dalam bentuk nitrogen adalah mampu diserap oleh tanaman kelapa sawit. Tapi ketika dolomit dicampur, nah pasti dolomit dalam kondisi ada lembab, hujan, maka reaksi kenaikan pH pasti akan signifikan. Kemarin ada yang protes tuh, dolomit Pak Banu, emangnya dolomit menaikkan pH signifikan Mas, daripada nggak pakai. Makanya dolomit walaupun CaO-nya rendah, hanya 30% kalsium oksidanya, tetap dia akan menaikkan pH. Sehingga kalau dia pH-nya naik, di dalam perakaran naik, dan ingat nitrogen dari NPK ini adalah yang pertama kali rilis, Mas. Sehingga ketika dia nitrogen pertama kali rilis, pH-nya dalam kondisi basah, yang akan mudah menguap menjadi amoniak. Ini yang harus digarisbawahi itu. Tetap jangan sampai kondisi kita mupuk banyak yang hilang. Nah, itu sudah slow rilis tapi nitrogennya keluar malah bubar, banyak menguapnya, sehingga lebih bagus 1 bulan. Jadi dolomit dulu, 1 bulan kemudian baru NPK. Atau di dalam konsep dasar TBM yang dalam 1 bulan harus ada dolomit, harus ada NPK, maka minggu pertama dolomit, minggu ketiga atau keempat baru NPK. Sehingga untuk mengurangi faktor kemungkinan kehilangan nitrogen akibat kenaikan pH dari dolomit. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan sore yang berbahagia ini. Jangan dicampur-campur itu penggunaan NPK-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondel semuanya, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.